Oke, ya. Selamat pagi teman-teman. Thank you. Eh, Hari ini saya dikasih kesempatan untuk membagikan sedikit firman Tuhan. Pagi ini saya ambil temanya pertumbuhan menuju kedewasaan iman. Ya, Em, karena hidup hidup Kristiani itu sebenarnya adalah perjalanan menuju kedewasaan rohani. Ya, dan Tuhan rindu untuk kita bertumbuh dan menjadi serupa dengan Kristus. Em, nah, Kehidupan Kristiani itu bukan berhenti pada saat seseorang percaya kepada Kristus, ya, melainkan sebuah perjalanan pertumbuhan yang terus-menerus menuju kedewasaan penuh di dalam Dia. Kalau kita sering mungkin sebut ya mengenai kasih mula-mula gitu kan dalam sharing kita sehari-hari di VMP, kalau saya mungkin mau sebut ini pertobatan mula-mula gitu. Karena buat saya pribadi ketika mulai benar-benar mengenal Kristus, pertobatan mula-mula itu baru dimulai gitu. Uh, dan pertobatan itu kan merupakan satu proses ya, bukan sekali beres gitu. Nah, di situ uh, pertobatan yang arahnya tentunya menuju kedewasaan iman. Oke. Tujuannya adalah kesatuan iman dan kedewasaan ya. Seperti yang ditulis di Efesus 4 ayat 13 sampai 15. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Nah, di sini em, dituliskan ya bahwa tujuannya adalah untuk mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Kristus sendiri. Sehingga kalau kita bisa mencapai ini, kita bisa lulus ya, maksudnya naik tingkat, bukan cuma lagi anak-anak, tapi menjadi seseorang yang dewasa dalam iman. Dan di situ kita udah nggak bisa diombang-ambingkan lagi oleh pikiran-pikiran yang salah, gitu. Nggak bisa diombang-ambingkan lagi oleh pengajaran yang bermacam, yang kurang benar gitu ya. Sehingga kita juga menjadi semakin serupa dengan Kristus dalam karakter kita, dalam perbuatan kita. Nah, sebenarnya inilah tujuan dari proses pertobatan. Itu ditandai dengan perubahan ya dari susu ke makanan keras seperti di dalam Ibrani 5 ayat 12 sampai 14. Sebab sekalipun kamu dilihat dari sudut waktu sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik dari yang jahat. Nah, di sini orang yang dewasa secara rohani tandanya mampu menerima makanan keras ya, yaitu kebenaran yang lebih dalam tentang Allah. Jadi jangan berpuas diri tentang
kalau baru mengerti dasar iman, kita perlu melatih diri untuk memahami firman yang lebih dalam agar bisa membedakan yang baik dan yang jahat. Ya, eh, ini mungkin terdengarnya klise ya, tapi buat saya em, terus terang selama dibaptis semenjak SMA, kehidupan rohani saya biasa-biasa aja gitu. Bahkan dengan kehidupan yang biasa-biasa aja saya merasa eh, udah jadi orang baik ya gitu. Tapi ternyata setelah belajar, setelah mengenal Kristus lebih lebih lagi, saya baru sadar saya belum baik gitu, masih masih jauh dari baik, masih banyak yang harus diperbaiki. Oke, nah prosesnya apa? Prosesnya itu ya tentunya bertumbuh dalam kasih karunia. Ya, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Tumbuhan rohani bukan cuman sekedar tahu banyak ayatnya, tapi makin kenal siapa Yesus dan hidup di dalam kasihnya. Kadang di sini juga juga eh, bagi saya merupakan satu teguran ya, karena kalau lagi-lagi berkaca kehidupan saya yang dahulu, kalau ke gereja dengar firman Tuhan, dengar homili atau khotbah dari pastor gitu ya, em, itu kayak udah tahu nih ayat ini. Apalagi kalau di Katolik itu ya sering bacaan itu kan sering kita dengar gitu ya. Kadang-kadang berulang setiap tahun tuh kan temanya kadang suka berulang. Kita merasa udah pernah denger nih gitu. Jadi seolah-olah em, udah tahu gitu. Dan kalau kayak gitu ya masuk kuping kiri, keluar kuping kanan ya, tidak memahami makna sesungguhnya. Padahal kalau kita mau benar-benar buka hati setiap hari dengar firman Tuhan, bahkan yang sama pun kita akan mendapatkan rema yang baru gitu. Nah, itu juga satu teguran buat saya karena seolah-olah setiap kali dengar, oh udah tahu nih, jadi nggak perlu dengar lagi. Sementara terus terang belakangan ini setelah benar-benar mau belajar dan mengenal Kristus lebih dalam, saya dengar khotbah Romo yang selama ini gitu-gitu aja, baru sadar bahwa walaupun quote unquote membosankan gitu ya, ternyata yang diomongin tuh daging semua gitu. Tapi selama ini saya anggap membosankan, jadi nggak mau dengerin. Nah, belakangan ini saya dengerin loh. Ternyata apa yang diomongin tuh benar-benar daging semua kalau kita benar-benar mau mau menyimak. Oke. Nah, lalu kita masuk ke ciri-cirinya ya. Ciri-ciri dari orang yang bertumbuh dalam iman dan menuju kedewasaan yaitu hidup yang berbuah. Berbuah dalam perbuatan baik dan tentunya makin mengenal Tuhan ya. Eh, sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tidak berhenti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Jadi ujung-ujungnya buah sih. Kita diukur dari situ. Ya Tuhan mau hidup kita juga juga berbuah gitu sehingga nyata. Bukan cuma teori yang kita dengar, tapi firmannya nggak pernah dilakukan. Eh, kan juga ada tertulis ya, apa namanya iman tanpa perbuatan adalah mati gitu. Jadi benar-benar iman kita dituntut tentunya untuk berbuah. Oke. Dan
Bicara mengenai kedewasaan, tentunya kita harus berubah meninggalkan sifat yang eh, kanak-kanak ya. Dalam 1 Korintus 13 ayat 11, ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Ya, yang dituntut di sini perubahan dari yang saya eh, apa namanya highlight ya, eh, dari kata-kata kita, dari perasaan kita, dari pikiran kita diminta atau dituntut Tuhan sebenarnya untuk berubah menjadi dewasa. Ya, kalau misalnya dulu gampang tersinggung, egois gitu, itu kita dituntut untuk berubah. Ya, kalau buat saya bersungut-sungut gitu ya, bersungut-sungut, gampang tersinggung, kemudian kata-kata mulut yang kurang bisa dijaga itu yang ingin saya rubah gitu dalam proses pertobatan ini. Ya. Nah, kedewasaan ini nggak datangnya otomatis ya. Begitu kita terima Tuhan, lalu udah otomatis dewasa gitu kan. Memang umur kita udah dewasa, tapi apakah di dalam iman sudah dewasa? Ini yang saya coba refleksikan ya, karena apa ya selama ini terus terang dari mulai awal pertobatan saya merasa masih mendapatkan atau memerlukannya susu gitu ya. Masih perlu diajar terus. Tapi ternyata nggak cukup berhenti di situ. Nah, tapi dituntut untuk menjadi semakin dewasa. Kita harus meninggalkan pola hidup yang anak-anak ya. Eh, untuk jadi dewasa itu bukan cuma dengar firman setiap hari otomatis jadi dewasa juga, tapi melalui pilihan yang secara sadar kita lakukan setiap hari untuk meninggalkan sifat-sifat lama kita. Sifat-sifat yang sebenarnya secara iman kekanak-kanakan. Oke, nah di terakhir, pertumbuhan iman adalah proses yang seumur hidup. Um, Tuhan sudah anugerahkan keselamatan kepada kita. Ya, Tuhan sudah berikan kasih karunia-Nya kepada kita, damai sejahteranya juga Dia tinggalkan untuk kita. Tinggal kita yang perlu merespon untuk menerima segala kasih karunia-Nya, bersyukur tentunya dalam dalam prosesnya dan menjalani dengan penyertaan-Nya. Tidak ada pertumbuhan tanpa kerinduan, tanpa usaha, dan tanpa ketekunan. Ya, memang pertumbuhan ini Tuhan yang memberi, tapi kita yang harus melakukan pilihan untuk merespon pemberian Tuhan ini setiap hari. Oke, Em, ya begitu sharing firman Tuhan dari saya. Mungkin saya kiri dengan sedikit sharing ya, bagaimana proses pertobatan saya dan kemudian berikutnya apa menuju kedewasaan iman gitu. Em, ya saya mulai dengan problemnya dulu ya. Terus terang selama ini seperti saya bilang, saya berpikir bahwa selama ini dengan hidup apa kalau bicara hukum Taurat kan nggak membunuh gitu ya. Jauh lah dari yang kayak gitu. Saya merasa saya bukan orang jahat, saya merasa saya orang baik gitu ya. Tapi kalau dipikir-pikir, sebenarnya saya melakukan dosa besar juga, yaitu berzina, ya, berbuat apa namanya percabulan gitu. Saya dulu pergi ke pijat plus plus ya. Dimulai dengan
dengan kekesalan terhadap istri karena belasan tahun saya memendam kepahitan terhadap dia. Jadi pertama kali saya mulai itu terus terang karena kesel gitu kan. Em, Kenapa kesel? Karena saya merasa istri kurang menghormati, kurang kurang menghargai saya, kurang mencintai saya gitu. Di rumah setiap kali kita kumpul atau berdua, kalau saya ajak ngomong sibuk aja sama HP. Ya. Eh, Dulu tuh parah banget, malah bisa bisa kita nih lagi di meja makan berdua, dia yang mulai ngobrol duluan, saya tanggapin, saya masih tengah ngomong belum selesai, dia udah lihat HP gitu. Dan ketawa, senyum-senyum sendiri. Saya bilang, aduh deh, kayak begini. Saya ngomong aja belum selesai, bahkan udah nggak punya waktu untuk ngedengerin saya gitu. Itu saya kesal banget dulu ya. Dan itu sering terjadi hampir tiap hari. Dan akhirnya saya mulai membalas, saya juga mulai cuekin dia dan kita makin parah, dan makin lama saya makin protes, makin keras, apa namanya, sampai berantem. Dan akhirnya kata-kata yang saya hindari untuk ucapkan yaitu cerai ya keluar juga dari mulut, dan istri pun demikian gitu ya. Karena makin lama dia juga nggak tahan dengan komplainan-komplainan saya. Berantem kita makin kencang juga di depan anak-anak, jadi impactnya jelek banget sebenarnya. Dan di luar itu yang banyak orang nggak tahu ya saya mulai jajan. Awalnya kesel sama istri, pelampiasan gitu ya, sama kayak orang stres ngerokok mungkin kalau gitu. Eh, tapi belakangan ya mau apa, harus diakuin juga jadi addicted ya, jadi saya nyari gitu. Nah, em, tapi saya merasa nggak bisa nih kayak begini terus. Saya mau hidup cari solusi ya. Dan dan terus terang saya nggak merasa pelampiasan saya itu sebagai satu dosa gitu. Saya ikut Pria Sejati waktu itu tahun 2019 sebelum COVID ya. Eh, nah di situ balik berapi-api lah gitu, dapat sesuatu ya. Tapi yang saya dapat lebih ke arah untuk anak gitu. Saya merasa selama ini saya keras terhadap anak karena kekesalan terhadap istri, begitu anak buat salah saya marahnya tuh berlipat-lipat. Dan terhadap yang besar terutama ya saya juga main tangan gitu. Nah saya bertekad waktu itu nggak main tangan lagi dan lebih sabar terhadap anak ya. Awal-awalnya sempat quote unquote hilaf gitu ya, masih masih main tangan, tapi eh, perlahan saya mulai tinggalkan gitu ya, karena tentunya komitmen juga. Puji Tuhan waktu itu ya ajak anak-anak dan istri berdoa, doa harian, mereka mau gitu. Dan itu berjalan pas COVID juga gitu ya. Tapi lama-lama api itu mulai mulai hilang, dan mulai lagi saya komplain-komplain lagi karena saya merasa istri saya masih sikapnya seperti itu gitu loh. Walaupun saya harus akuin sebenarnya dia udah lebih baik. Ya, nggak ada lagi tuh yang saya bilang tadi, misalnya dia yang ngomong, kemudian saya lagi timpali, dia udah mulai lihat HP lagi gitu. Nggak ada, dia juga mulai sadar untuk menjaga perilakunya gitu ya. Tapi masih aja gitu ya, masih masih aja lah banyak hal yang nggak berkenan, dan saya makin makin sensitif. Dia salah sedikit, eh, saya makin tegur dan makin marah gitu. Terhadap anak mungkin nggak main tangan ya, tapi eh, kalau saya marahin kata-kata saya juga pedes gitu ya, nggak baik lah, menusuk. Nah akhirnya ya makin makin menurut saya problemnya makin dalam. Saya sampai cari solusi, saya ke psikolog, teman saya yang bisa apa, baca, istilahnya apa sih, baca atau apa gitu lah, saya lupa namanya. Istilahnya ya kayak 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 baca mungkin nasib atau sifat orang gitu ya. Saya minta dia baca juga gitu ya.
Jadi saya coba cari solusi ke segala arah gitu, termasuk saya cari kontak eh, panitia pria sejati lagi, saya mau ikut lagi. Dan waktu itu saya udah pikir, "Oh, ini kalau nggak baik juga, ya kayaknya nggak ada pilihan lain gitu, cerai gitu. Udah di ambang batas lah. Saya udah nggak tahan soalnya. Tapi ya memang sebenarnya itu pola pikir yang salah ya. Saya merasa masih salah istri. Itu saya merasa masih mental korban. Saya nggak merasa bahwa sayanya yang harus berubah gitu. Dan terus terang aja selama masa-masa itu saya udah jarang berdoa ya. Ke gereja pun udah males. Jadi begitu kalau istri sama anak-anak juga bangun siang cuek-cuek aja ya udah kita lewat ke gerejanya gitu. Dan itu nggak ada sedikit pun penyesalan nggak ke gereja gitu ya. Apalagi kan waktu COVID kan ke gereja online. Jadi saya termasuk orang-orang yang setelah orang lain rindu untuk datang ke gereja secara fisik, saya masih terus online. Gitu. Karena online enak. Kelewat yang jam 9 kita cari yang jam 10 gitu kan. Kalau kalau gereja Katolik tuh kita tinggal pilih mau yang di mana gitu. Ada yang jam 9, ada yang jam setengah 10, ada yang jam 10, ada yang jam 11 malah gitu. Jadi ya mau bangun jam berapa kita bisa ikutin. Ya, tapi tentunya apa ya kusuknya beda gitu dengan datang ke gereja. Nah, tapi pada saat itu nggak jadi masalah buat saya. Saya nggak bisa ke gereja ya saya online gitu. Jadi berdoa juga udah jarang. Terus terang mulai menjauh dari Tuhan. Ternyata itu adalah hal yang salah yang saya baru tahu di pria sejati yang saya ikuti kedua kalinya ya. Nah anehnya saya ikut kedua kalinya di situ sesi demi sesi itu menyentuh banget gitu. Saya kena banget deh. Dimulai pertama kali waktu waktu sharing pertama saya masih enggan sharing sebenarnya. Saya simpen tuh karena saya tahu pernah ikut. Jadi saya simpen bahwa sharingnya itu untuk tiap sesi aja. Sesinya lagi bahas apa, saya sharing khusus topik itu aja gitu. Saya udah pengen simpen saya pikir. Tapi entah kenapa fasilitator waktu itu mancing dia cuma bilang, "Ayo bro, terbuka," katanya. Keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Nah, akhirnya saya buka semua. Setelah saya bongkar semua, lega. Gitu ya, ada perasaan lega dan beban itu ada sedikit terangkat. Kemudian sesi demi sesi yang saya rasakan adalah Tuhan bicara melalui para pembicara itu menyentuh hati saya gitu. Dan akhirnya saya pulang membawa kesimpulan bahwa yang harus berubah itu saya, ya bukan bukan istri, bukan anak-anak, tapi saya gitu. Nah, di situ saya bersyukur dan sadar bahwa walaupun saya udah menjauh dari Tuhan selama ini, tapi Tuhan setia. Ya, ketika saya berbalik, Tuhan ada, gitu. Tuhan ada dan eh, ya mungkin kalau kayak anak hilang tuh bener ya, langsung dirangkul, gitu. Kasih Tuhan tuh langsung langsung mengalir dan puji Tuhan pemulihan tuh dimulai dari saat itu, gitu. Ya, Em, terus terang sebelum sebelum apa namanya camp yang kedua itu masalahnya besar banget karena yang saya jajan eh, ke Pijat Plus Plus itu akhirnya ketahuan sama istri. Ya, ketahuan karena saya kena satu masalah dan saya pikir nggak ada jalan lain, saya harus mengaku gitu, saya bongkar. Kebetulan waktu itu setelah sekian lama absen pada waktu COVID, karena hati masih memendam kepahitan sama istri, saya nyari lagi. Nah, istri lagi keluar negeri waktu itu, dan ini bejatnya saya ya, saya nyari sebelum berangkat kerja pagi-pagi. Pagi-pagi saya udah nyari dan udah janjian di satu eh, hotel gitu ya. Cuman waktu itu tuh saya mau ditipu gitu, saya mau ditipu. Dia minta saya transfer uang dulu
apa namanya, baru dia kasih tahu nomor kamarnya, saya naik gitu. Saya nggak mau, saya bilang saya nggak mau transfer. Ya sudah, kalau gitu nggak usah aja gitu. Nah, cuman karena di tengah-tengah sebelum itu dia sempat minta saya udah sampai mana, tolong foto lokasi dan segala macam, dengan bodohnya saya kirim. Dia pakai itu gitu ya, dia pakai itu dan dia bilang kalau kalau nggak mau bayar, dia cari Facebooknya istri saya, dapat gitu. Dia bilang dia akan posting di Facebook, di komentar-komentarnya. Saya nggak mau bayar, gitu ya. Saya nggak mau bayar. Kemudian ya beneran dia posting. Nah, istri saya mungkin nggak ngeh ya, Facebook itu media sosial yang agak jarang dia buka kayaknya ketimbang yang lain. Jadi tunggu dia pulang, saya ngomong dia baru tahu bahwa ada postingan itu. Dan setelah saya ngomong, dia eh, take down ya, atau kan dia bisa kontrol tuh, dia bisa hapus postingannya supaya mudah-mudahan nggak terlihat sama keluarga, sama teman-temannya gitu. Nah, awalnya sih dia diem, dia hapus. Tapi setelah berapa lama saya baru lihat raut mukanya berubah, mungkin baru masuk gitu ke dalam hatinya bahwa apa kesalahan-kesalahan saya gitu. Dan saya lihat, saya sadar bahwa saya udah menyakiti eh, hati dia gitu. Entah kenapa rasanya yang penderitaan selama ini, ya saya sebut belasan tahun gitu ya, dicuekin sama dia demi demi dia main HP itu, kayaknya nggak sebanding dengan perbuatan saya gitu, yang karena yang saya buat menyakiti dia banget gitu ya. Dan wah, semenjak itu ribut, tentunya ribut, karena dia juga nggak gampang maafin saya. Nah, saya udah lama ajak dia untuk ikut apa namanya, camp Wise Woman ya, jadi pasangannya dari pria sejati gitu kan. Tapi dia nggak pernah mau. Dan terakhir saya bilang saya mau ikut camp pria sejati. eh, ada camp Wise Woman sebelumnya, mau nggak ikut. Diam aja dia, nggak mau gitu ya. Tapi ternyata tiba-tiba dia diam-diam dia mendaftar, dia pergi, dia ikut gitu. Eh, Ya itu puji Tuhan juga ya, dia dia ikut karena pulang dia bilang bahwa yang dia nyesel lah nggak ambil itu dari dulu, nggak ikut dari dulu. Dan setelah ikut mungkin baru kita bisa lebih ngobrolnya lebih lebih enak ya, komunikasinya lebih lebih baik gitu. Baru dari situ eh, dia juga bisa memaafkan saya. Prosesnya nggak cepat tapi nggak lama juga, karena waktu di camp juga waktu saya sharing, saya cuma takut satu hal, apakah istri saya nih bisa sembuh hatinya gitu ya, luka yang saya buat dia bisa sembuh nggak. Dia mungkin udah ngomong dalam apa lewat mulutnya bahwa dia maafin saya, tapi apakah hatinya bisa gitu melupakan itu gitu ya. Tapi ya puji Tuhan gitu bahwa ternyata bisa, walaupun dalam prosesnya ya kita sampai sempat satu hari istri saya ajak ke apartemen gitu ya supaya ributnya jangan di depan anak-anak gitu. Dia saking marahnya dia dia pukul itu lengan sofa, kayunya patah gitu, saking saking marahnya. Dan eh, sempat saking marahnya juga dia habis ngomong tuh dia tanya, sorry ya katanya, boleh nggak saya tampar kamu, dia bilang. Saya iyain waktu itu 3 kali ya, itu dia dia tampar, walaupun habis itu dia nggak tega, bilang sakit nggak. Itu saya bilang ya ya sakit sih, cuman nggak apa-apa, saya bilang. Saya tahu di situ saya nggak bisa, saya cuma bisa pasrah ya. Eh, Buat saya akan lakukan apa aja buat dia supaya luka hatinya bisa bisa sembuh gitu. Nah, saya bersyukurnya eh, kasih karunia Tuhan buat buat kami ya besar banget. Dimulai dari ternyata ada kok solusinya itu ya, yang bisa menyadarkan saya dan istri. Ada Camp Pria Sejati, ada Camp Wise Woman. Di Camp Pria Sejati saya diperkenalkan dengan VMP waktu itu oleh konselor saya. Eh, Tadinya buat saya nggak mau ya. Aduh apaan sih doa harian pagi, jam 4 pagi lagi.
gitu. Em, Cuman waktu itu saya agak desperate juga ya, saya agak desperate dan kebetulan ngomong dengan konselor saya ini klik juga gitu. Jadi saya ikutin tuh hari Minggu pulang camp, besoknya Senin pagi, bukan yang jam 4. Begitu saya dikirimin linknya, ternyata ada dua link, ada jam 4 dan jam 5 ya. Saya pikir, wah puji Tuhan ada yang jam 5. Kalau jam 4 saya nggak mampu deh gitu. Saya ikut yang jam 5, eh, itu tahun 2003 ya, mungkin bulan Mei gitu. Semenjak itu saya ikut. Ya memang teman-teman tahu belakangan ini saya agak agak banyak bolong-bolongnya lah. Tapi berkat yang saya dapatkan di VMP itu benar-benar luar biasa. Hari demi hari apa yang disampaikan ya firman Tuhan yang disampaikan itu saya dapat dapat remanya gitu. Dan kayak menggaungkan apa yang saya dapat di Pria Sejati gitu. Saya bertekad memang pulang dari camp saya mau ikut komunitas karena dulu waktu di camp pertama saya nggak ikut komunitas sehingga eh, ya apinya cepat cepat padam gitu. Saya mau ikut komunitas, saya mau hidupkan lagi Mesbah doa, saya mau minta maaf sama istri dan anak-anak. Itu semua komitmen saya dan tentunya pertobatan mula-mulanya saya yang paling besar saya tinggalkan yang namanya apa perzinahan, percabulan itu ya semua gitu. Aplikasi yang pornografi saya delete semua. Yang namanya mikirin ke arah tempat pijat tuh nggak lagi gitu ya. Karena terus terang yang saya ketangkap itu baru mau mulai lagi gitu, baru mau mulai lagi. Sebelumnya saya pergi ke tempat yang kayak Delta itu kan nggak nyampe plus plus ya, cuman plus aja gitu kan. Saya pikir nggak apa-apa kalau kayak gitu gitu. Nah lagi-lagi itu pikiran yang salah. Sekarang saya tahu bahwa bahkan onani aja juga sebuah dosa gitu ya. Itu semua saya tinggalkan. Saya niat nggak akan lakukan itu lagi dan puji Tuhan memang semenjak camp sampai hari ini juga nggak pernah lagi dan semua pikiran ke arah situ kalau datang pikiran yang apa pikiran jorok lah istilahnya gitu ya atau lihat eh, cewek seksi atau cantik gitu ya saya buang jauh-jauh pikiran itu saya bilang dalam hati apa ini godaan iblis dan tidak ada tempat bagi pikiran semacam ini di dalam hati saya dalam pikiran saya. Jadi dan kalau kalau masih terus-terusan juga ya saya bilang dalam nama Tuhan Yesus nyahlah kau iblis gitu ya. Karena memang buat saya pikiran itu dari iblis gitu. Dan dengan melakukan ini terus terang belakangan ini makin makin jarang pikiran itu untuk datang ya. Masih ada kadang-kadang masih datang. Tapi puji Tuhan Tuhan kuatkan saya bantu saya untuk nggak pikirin itu lagi. Nah itu yang mula-mulanya gitu ya. Lalu menuju dewasanya apa gitu. Karena saya merasa sampai sekarang saya masih kayak anak kecil nih gitu ya. Anak kecil yang baru sadar itu kalau orang mungkin baru dibaptis gitu. Pembaptisan saya waktu SMA dulu sampai selama ini pengenalan akan Kristus masih cetek banget lah istilahnya. Saya belum sadar bahwa hidup saya masih jauh dari dewasa secara iman gitu. Saya merasa saya baik-baik saja ternyata apa em, zina aja saya mikir masih is okay gitu. Ya. Saya dulu bahkan mengajarkan ke anak-anak saya yang namanya onani itu buat cowok wajar gitu. Karena ditinjau dari sudut kesehatan kan nggak masalah ya kalau kalau dengar dari seksolog ngomong itu nggak apa-apa gitu. Ya, jadi saya ajarkan ke anak-anak malah ya gitu gitu supaya ya istilahnya daripada apa pikiran kemana-mana gitu kan. Tapi ternyata semua itu salah gitu. Saya disadarkan bahwa dengan begitu salah satu sebab bahwa kenapa istri saya lebih suka sama teman-temannya ya nongkrong bareng temennya karaoke apa segala macem ya karena di rumah mungkin dia nggak dapat perhatian dari saya gitu bukan bukan cuma saya suka marah-marah tapi saya juga dengan kebiasaan onani itu kan saya udah puas saya juga nggak musingin dia lagi gitu. Nah jadi pelan-pelan dengan ikut VMP setiap hari terus terang di VMP pengajaran yang saya dapatkan setiap hari itu berharga ya. Karena saya baru tahu bahwa wah saya masih jauh
dari baik kalau kayak gini. Saya pikir selama ini saya udah jadi orang baik itu masih jauh. Yang namanya mempraktekkan firman Tuhan tuh jauh banget deh dulu dari pikiran saya dulu gitu kan. Kalau contoh aja deh yang namanya ditampar pipi kiri ngasih pipi kanan itu, oh iya Pak Mardi waktunya bentar lagi ya. Ditampar pipi kiri ngasih pipi kanan tuh buat saya dulu teori. Aduh mana ada sih yang kayak gitu gitu kan. Kita mungkin kalau kalau dicandain kasih pipi kiri apa ditampar pipi kiri ngasih pipi kanan ya saya mah nggak bakal kayak begitu lah. Ditampar pipi kiri saya balas kan gitu. Em, tapi kalau belakangan ini ya saya sadar bahwa memang beneran memang Kristus tuntut kita seperti itu. Mungkin kita mungkin saya belum bisa sampai seperti itu ya, tapi saya usahakan tuh seperti itu. Itu makanya saya coba sekarang di kantor taat sama atasan walaupun saya nggak suka. Padahal kalau dulu gampang saya nggak suka saya cari aja kerjaan baru gitu. Eh, jadi di dalam pelayanan juga gitu nggak suka sama sama sikap orang tertentu ya udah saya tahankan ya. Jadi step by step apa yang diajarkan saya coba untuk lakukan. Mengampuni saya coba walaupun susah. Menurut saya itulah perjalanan menuju kedewasaan iman yang saya lagi lakukan ya. Nggak cukup cuma ninggalin dosa besar lalu anggap udah selesai. Tapi yang kecil-kecil ini yang dulu saya anggap kecil terus terang. Tapi belakangan baru saya apa rasakan bahwa ini harus saya rubah. Ya itu aja mungkin supaya menjaga nggak terlalu panjang lagi. Demikian dari saya, teman-teman. Mudah-mudahan apa namanya, eh, mudah-mudahan ya berguna lah atau menyentuh gitu. Mungkin dari teman-teman ada yang mau menanggapi, ada yang mau menambahkan, silakan. Doa tutup dulu, Pak. Doa tutup, Pak. Oke, mari kita berdoa, teman-teman. Tuhan, terima kasih karena pada pagi hari ini Kau kumpulkan kami, Tuhan. Kami yang rindu untuk bersekutu bersama di dalam namamu. Kami dari BR 37, 60, dan 61 datang di sini Tuhan untuk menyembah-Mu, untuk mendengarkan firman-Mu, merenungkannya, dan tentunya mencoba untuk melakukannya Tuhan dalam keseharian kehidupan kami sehari-hari. Kami tahu bahwa Engkau selalu menyertai kami Tuhan, dan kami selalu membutuhkan kekuatan-Mu untuk dapat melakukan firman-Mu. Karena tanpa penyertaan-Mu, tanpa kekuatan dari-Mu, kami hanyalah orang-orang lemah yang dikuasai pikiran yang salah, dikuasai oleh dunia ini, Tuhan. Tapi kami mau menang bersamamu, Tuhan. Kami mau menjadi pengikutmu yang setia di dalam jalan. Terima kasih, Tuhan Yesus. Amin. Hmm. Ya, terima kasih Pak Niko. Pak Mandi, ayo Pak Mandi duluan sekalian ngelit ya Pak Mandi ya. Silakan Pak Mandi, Pak Presiden. Ngelit apaan, ngelit? Ya ngelit yang merespon lah semuanya ke sini gitu. Silakan Oh, duluan ya. maaf ya pakai masker ya, takut menular di di ini. Gitu. Kalau Takut online menular, aman, Mbak. takut Oh, menular online Jaraknya dan aman, jauh, aman Pak. ya. Itu iya. Takutnya itu astronot tuh. disapa dulu sebelum dia terbang tuh sebelum ngorbit itu astronot kita disapa dulu astronot kita. Ya Yang silakan Pak Mandi. terhormat, yang terhormat dulu, yang terhormat ke gereja. Hati-hati di salam buat emak. Ya silakan Pak Mandi. Oke, Ya. ya. Makasih buat waktunya. Makasih ya Pak Niko ya. Ini leader saya nih ya, jangan macam-macam ya kalian ya. Makasih Pak Niko. Ya memang hidup kita ya harus bertumbuh dan memang kita harus terus bergerak maju ya. Karena iblis yang pengen dihancurkan terlebih dahulu ya pasti keluarga.
dimulai dari kepala keluarga, suami ya, istri, nanti korbannya ya anak-anak, itu udah pasti itu. Ya kita mesti hati-hati, makanya kita para imam penting sekali kita membangun relasi kita sama Tuhan dengan kita bangun pagi-pagi seperti ini. Itulah fondasi kita yang utama ya. Lebih tapi lebih lebih bagus lagi kalau kita bisa memulainya dengan penyembahan, dengan perenungan firman, dan kita aplikasikan setiap hari. Itu akan menjadi fondasi yang kuat bagi kita ketika ada godaan datang, iblis apapun yang berusaha untuk mengganggu kita, kita pasti bisa mengatasinya. Tapi ketika kita mulai menjauh, kita fondasinya sudah tidak kuat, bahkan mencari hadirat Tuhan aja kita malas, wah hati-hati. Iblis dengan segala cara tipu daya akan berusaha menghancurkan kita ya. Sesuatu yang salah akan benar di mata kita, sesuatu yang salah kita bisa membenarkan itu. Akhirnya pelan tapi pasti kita pasti akan hancur gitu. Ya kita semua laki-laki ya udah tau lah penyakit laki-laki ya. Ya judi, wanita ya, terus mabok ya. Ya itulah penyakit para lelaki ya. Nah, makanya para imam kita bersyukur sekali kita punya leader yang selalu tersenyum bagi kita, punya waktu bagi kita, Pastor Joseph ya, dan Pak Yos yang selalu menasihati kita semua dengan hati Bapa. Itu sebuah sebuah pemberian ya, bagi saya sebuah pemberian dari Tuhan kita Yesus untuk membimbing kita lah, membimbing kita untuk kita tetap dalam fondasi yang benar gitu. Susah loh mencari leader yang terus tersenyum bagi kita, memberikan nasihat-nasihatnya itu tidak gampang ya. Saya sudah terjun di dunia dunia apa ke apa Pak Ias, dunia apa Pak? Dunia Dunia persilatan, dunia persilatan, full gospel dan dunia persilatan gereja. Saya sudah melalang buana ya Pak. Saya sudah melalang buana di dunia persilatan ya. Memang mencari seorang leader yang mau terus membimbing kita tuh tidak gampang ya. Apalagi Pastor Yosef dan Pak Yos kan tidak dapat reward dari kita. Emang kita kasih apa sih ke mereka? Nggak ada loh. Tapi mereka Oh, punya enak hati aja loh. kan saya kan suka dikasih makan sama Pak Lukas, sama Pak Mardi, itu udah berkat. Pak Niko juga traktir saya pernah, enak aja. Jangan gitulah, nggak enak nih sama donatur-donatur utama kita nih, nggak enak nih. Tapi mereka punya hati untuk terus memberi masukan, memberi nasihat bagi kita. Ya itu sebuah anugerah lah, anugerah dari Tuhan untuk kita tetap fokus, tetap bertahan dan percaya ketika kita setia, maka kita pasti akan kuat. Oke, satu orang 2-3 menit saja cukup ya. Makasih Pak. Pak Yosef sebagai konselor keluarga lebih dahulu, Erin, buat Pak Niko. Silakan Pak Yosef. Iya, semua orang pasti pernah bersalah. Ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Makanya salah satunya saya berikan nama brotherhood itu bukan apa, itu menjadi image di kita bahwa dari kita semua termasuk saya, tidak ada yang Superman. Semua manusia normal. Ya, sehingga kita harus saling menjaga satu dengan yang lain. Ya, kayak tadi ada makanan keras disebutkan. Wah, itu harus kita hidupi benar. Kenapa? Kita benar-benar nanti akan teruji bahwa Harmonic Brotherhood ini betul-betul solid ketika sudah melewati makanan keras. Makanan keras salah satunya adalah saling tersinggung satu dengan yang lain. Ya, dari omongan-omongan, ya mungkin tidak sengaja ngomong loh, waduh tersinggung. Masalahnya seperti tadi ya, Pak Niko sudah bertobat, puji Tuhan. Tapi ingat, apa yang kita perbuat itu seperti paku yang sudah tertancap di kayu. Pakunya kita cabut, bisa, tapi bekasnya masih ada. Makanya itu ya, sebelum kita melakukan, ayo
kita pikir baik-baik. Ya. Tadi sebenarnya akarnya di mana sih? Ada kata yang menarik, apa? Memendam kepahitan. Kalau yang kita tanam, ya, dipendam itu kan ditanam. Yang kita tanam adalah kepahitan, maka yang tumbuh juga kepahitan. Ya, kembali lagi ke Amsal, ya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Itu tugasnya kita. Ya, kalau kita gagal menjaga hati kita, sampai tadi kan, kalau gagal jaga hati timbul kepahitan-kepahitannya dipendem lagi, terus tumbuh dan akhirnya berbuah. Ya, telurnya ular iblis ini dibuahi, akhirnya jadilah dosa. Dosa jadi apa? Ikatan dosa. Ya, ini kronologinya begitu. Nah, ketika kita berhasil menjaga hati kita, ya, saya pinjam istilah bola kaca. Ya, kita ini pakai bola kaca. Kita bisa melihat keluar, tetapi yang dari luar tidak boleh mempengaruhi hati kita. Ya, ini penting. Ya, kenapa? Kalau kita gagal di sini, maka kita akan punya ribuan alasan untuk sakit hati. Ya, setiap tindakan rekan kita, saudara kita, keluarga kita, teman kerja kita, teman pelayanan kita akan punya banyak alasan untuk kita sakit hati dan kita tidak mau ibadah dan kita tidak mau macam-macam lah. Ya. Ayo jaga hati kita. Saya lihat, saya bukan apa ya. Saya senang kalau ketika di komunitas kita ini sudah mulai ada gesekan-gesekan. Bukan saya bersyukur karena gesekan, tetapi itulah proses pendewasaan kita. Ketika satu komunitas hanya dibesarkan dari ketenangan saja, maka misalnya ini, saya naik kapal besar menuju ke Manado, gitu ya, 4 hari perjalanan. Lalu ada pengumuman kapal ini kapal yang terbaik. Kenapa? Karena selama perjalanan dia selalu tenang, tidak pernah ada guncangan. Saya malah tidak mau naik. Wah ini berarti nakodanya nggak pengalaman ini. Nanti kalau ada gelombang, wah mending nggak naik. Gitu, ya. Jadi kita semua pasti nanti ada gesekan. Ya, ini bukan doa, tetapi kenyataan. Manusia tetaplah manusia. Ya, seperti saya ngomong, tidak ada yang mau suruh gigit lidahnya sendiri. Ya, tapi saya yakin ini berapa bersepuluh pernah menggigit lidahnya sendiri. Ya, ya itu sama. Saya tidak mungkin mau menyakiti Pak Lukas, saya tidak mau menyakiti Pak Niko. Tapi bisa saja perkataan saya menyakiti. Itulah keluarga. Dan ketika keluarga dinamakan keluarga brotherhood, di situ apa? Tidak ada lagi bekas keluarga. Ya, ini proses tadi yang disebutkan Pak Niko, pendewasaan. Ya. Diawali dengan iman yang benar, pengenalan akan Tuhan, lalu menuju kedewasaan kita bukan lagi anak-anak. Ya. Bahkan kalau ngomong anak-anak, anak-anak itu jauh lebih hebat daripada orang dewasa. Ayo anak-anak kalau tengkar, ya, habis tengkar gimana? Besoknya main lagi dia. Ya. Yang bahaya itu kan bapak ibunya. Ngelihat anaknya tengkar, nggak ikut tengkar tapi ikut musuhan. Ya apa iya? Anaknya sudah main lagi, Bar. Tetanggaan nggak saling nyapa gara-gara anaknya pernah tengkar. Gitu. Ya, Tuhan berkati semua. Nanti minggu depan tak sambung lah. Ya, saya sudah punya inspirasinya dari apa yang Pak Niko sampaikan. Dari benih, benihnya harus mati. Itu syarat ketentuannya harus. Ya. Benihnya harus mati. Kalau nggak mati, nggak tumbuh. Bertumbuh, setelah bertumbuh apa? Ada dua macam. Bertumbuhnya kalau tuh di Alkitab apa? Daun saja atau ada buahnya. Kalau daun saja, ya kena kutukan Tuhan. Artinya ya kamu mati aja. Kalau cuma berdaun saja. Tapi berbuah. Nah, berbuah ini nanti. Tak lanjutkan minggu depan. Ya, makanya jangan ada datang minggu depan ya. Tuhan berkati. Ya, salam Pak Mardi. Saya nyambung dengan Pak Yosef khusus untuk nanggepin Pak Niko ya. Salam Pak Oki, Pak Irfan.
Bro Randy, Freddy Tisna, juga Pak Abraham Nugroho, Pak Lukas. Yang Tuhan ingetin saya tadi waktu dengar Pak Niko punya kesaksian sih sangat-sangat kuat banget itu di Filipi 3 Pak Niko. Nanti Bapak baca jika ada waktu Filipi 3 ayat 10 sampai dengan 16 Pak. Ya, nah saya cuma bacakan saja ayat ini untuk jadi berkat semua. Ya, jadi waktu Pak Niko sharing pertumbuhan iman Pak Niko, pertobatan Pak Niko, termasuk tentang kesaksian yang ya luar biasa ya Pak Niko bisa jujur di hadapan Pak Marty, Pak Presiden sebagai wakil BR 61. Luar biasa Pak Niko. Emang pria sejati nih, gitu ya. Udah harus ngomong, gitu ya. Nah, dan bacakan begini, saudara ya, saya bacakan. Yang ku kendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia di dalam kematiannya. Jadi kita kalau emang mau bertumbuh iman kita, ya memang kita harus berubah. Ada pertobatan sejati, Pak Niko. Ada perubahan hidup. Itu yang udah mutlak ya sebenarnya. Kalau kita mau dibilang bertobat 180 derajat ya Pak. Pak Yosef. Bukan 360 ya. Emang harus ada kuasa yang memampukan kita, Pak Niko. Kuasa itu cuma Tuhan. Kita nggak bakal bisa bertobat dengan kekuatan sendiri, Pak Niko. Tadi, waktu istri pergi ke luar negeri, akhirnya Pak Niko mencoba kembali. Padahal udah sempat stop, kan. Tahu saya kalau nggak salah dengar ya, Pak ya. Nah, itu karena Pak Niko dengan kekuatan sendiri. Tapi kok dengan kekuatan Tuhan, dia berkata gini, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan mengikuti keinginan daging. Hukum gravitasi ya Pak ya, hukum bumi itu ya daya tarik magnet itu bumi itu akan kalah dengan hukum aero atau hukum pesawat ya. Bisa take off seberat apa itu kilo berapa ton mungkin pesawat. Kok bisa ya ngalahin hukum gravitasi? Itu karena itu kuasa roh Allah, roh kudus itu seperti itu Pak. Pak Niko. Tapi kalau dengan diri sendiri kita nggak bakal bisa. Termasuk bukan soal seks saja ya teman-teman, termasuk soal judi, soal rokok, soal minum, soal narkoba, soal apa aja, riset, banyak lah, termasuk hutang, itu nggak gampang, tidak gampang ya. Jadi memang istilahnya kita mesti satu punya kuasa, yaitu mengenal Dia, kebenaran Tuhan dan kuasa kebangkitannya, yaitu kebangkitan Tuhan yang mengubah hidup kita. Jadi momen Paskah ini kita jadiinlah satu acuan tolak ukur untuk kita berubah menjadi lebih baik. Prinsipnya seperti itu Pak Niko ya. Dan itu saya sangat diberkati dengan sharingnya Pak Niko. Dikatakan gini ya, sebenarnya supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Tapi ada upaya Pak, mengejar, bahkan menangkap, karena kita pun telah ditangkap Tuhan. Tuhan tuh yang ngejar kita. Tuhan tuh nggak pernah nyerah sama kita, Pak Niko. Tuhan nggak pernah lelah nyerah sama kita. Kita itu ndablek. Kita itu apa ya, keras kepala, tegar tengkuk. Kita itu ibaratnya semaunya kita. Tapi Tuhan nggak pernah menyerah sama kita. Tuhan nggak pernah lelah mengejar kita dan menangkap kita. Itu ya. Dikatakan di gini ayat 13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakang aku dan mengarahkan diri pada apa yang di hadapan. Lupain Pak, yang masa lalu berlalu, sudah pandang masa depan di hadapan Tuhan. Yaitu apa? Berlari-lari kepada panggilan surgawi dalam Kristus Yesus untuk memperoleh hadiah. Karena itulah mari kita yang sempurna berpikir demikian, dan jika kita lain pikiran tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah kepada juga waktu kita sepakat, Tuhan akan bicara sama kita. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Nanti ini khusus buat Pak Niko, Tuhan kuat taruh Filipi 3 10-16, Bapak renungin aja apa yang Tuhan mau. Tetapi momentum Paskah, kebangkitan Tuhan, jadikan itu satu landasan untuk kita take off bersama Tuhan. Bukan cuma soal prisek, bukan soal wanita, termasuk narkoba, minum-minuman, obat-obatan, apa aja ya, hutang, segala macam jerat yang mengikat kita.
kita tinggalkan, ya. Dan kita nggak lepas dari pernah punya masa lalu, tidak lepas pernah punya dosa, tidak pernah lepas kita mungkin jatuh. Tetapi bagi Tuhan tidak ada mustahil. Hari ini kita bangkit bersama Tuhan, mengalami kuasa kebangkitannya. Tuhan Yesus berkati. Amin. Thank you, Pastor Yos. Ya, terima kasih Pastor Yusuf ya. Mungkin saya mungkin sedikit nimpalin ya. Ya, ini semua itu kan kalau semua hal itu kan pasti ada plus ada minusnya gitu kan ya. Ya kita sih bukan membanding-bandingkan gitu kan ya. Karena emang sama-sama kita misalnya Abrahamik itu kan ya kayak kalau kita ngomong Katolik sama Kristen sebenarnya sama persis gitu kan. Cuman kemarin saya dengerin yang dikasih sama Pak Simo tuh bener bagus banget gitu ya. Saya dengerin itu kan. Jadi ya ya itu kalau kita ngomong kita kalau lihat jeleknya itu kan pasti juga banyak kita jeleknya gitu kan. Tapi ya seperti saya mau nangkepin dari Pak Niko tuh tadi kalau di Katolik itu kan tadi kita mau bangun jam berapapun kita bisa ngikutin jam berapa bahkan kita mau ke gereja manapun bebas karena itu satu gitu loh ya kan. Cuman ya kita mau ke gereja A B C D E mau di ujung dunia pun kita juga namanya Katolik juga sama gitu loh. Cuman yang yang mungkin bedanya kalau yang di Katolik itu saya sedikit bukan 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 jelek ya tapi menyesal itu dalam arti gitu loh. Saya juga nggak tahu apakah memang ajaran kita yang beda atau gimana. Saya yakin ya mungkin hanya 70-80% itu orang Katolik itu tidak cuman datang gereja selesai sudah pulang. Dia tuh nggak punya esensi apa-apa. Bahkan saya jamin lah, kita tanya, Pak Niko, tadi bacaan satu apa ya, bacaan dua apa? Saya nggak yakin mereka itu ingat. Gitu ya, nih kayak begitu dia dengerin apa dia apa tadi apa ya bacanya? Coba tanya anak saya, belum tentu dia tahu ingat gitu loh. Dan karena emang ya saya nggak tahu emang ya mungkin emang romonya yang nggak bisa ini yang bosenin yang apa gitu kan ya. Nah itu emang bagus. Jadi bagusnya itu kita satu. Tapi yang jeleknya tuh mereka tidak bisa membangun tidak bukan dari bisa ya kurang membangun iman kita untuk itu kecuali kalau kita harus ikut sel harus ikut apa gitu ya. Nah itu yang pertama. Tapi yang kalau di Kristen emang bagus ya karena mendapati kan emang dia bisa ngajarinya benar-benar esensinya tuh dalam gitu loh. Cuman ya itu tadi yang kemarin saya dengar dari si Mas Simon itu eh, sayang banget ya karena emang yang apa ya karena gerejanya terlalu banyak untuk apa sih, sinode atau apanya tadi tadi bahkan mereka tarik-tarikan jemaat apa semuanya tapi secara kayak VMP VCA itu kan emang bagus secara kita tuh jadi iman itu khotbahnya tuh masuk gitu loh tapi ya tadi kita harus ngomong kita kalau hanya jadi pendengar kita juga nggak akan guna gunanya kita harus jadi pelaku firman gitu kan kita dengerin bagus oh bagus bagus khotbah pastornya bagus khotbah pastornya bagus tapi kita hanya dengerin pulang gereja kita nggak lakuin gitu kan ya nah mungkin terakhir adalah untuk pertobatan ya jadi saya selama ikut ya itu tadi saya sudah cerita berkali-kali ya bahwa saya selama 50 tahun di Katolik pun karena saya sudah baptis bayi baptis saya dari baptis saya tidak ada iman apa-apa gitu loh tapi setelah kita di VMP ya mungkin saya dosanya mungkin lebih banyak kasusnya dari Pak Niko gitu loh ya bukan hanya masalah cewek ya mungkin masalah judi masalah apa masalah itu lebih banyak eh itunya gitu loh nah cuman dari di VMP yang terakhir ini justru bener-bener saya merasa dengan saya bukan yang merasa bertobat secara ini enggak, cuman saya berusaha gitu kan berusaha bertobat ini dan puji Tuhan itu tadi saya merasa lebih bisa lebih dekat dengan Tuhan. Bahkan saya bisa sedikit banyak merasa sendiri ya, merasa saya bisa berkomunikasi dengan Tuhan gitu loh. Apa yang saya katakan, siapa yang ini satu dijawab gitu loh. Itu yang saya juga nggak tahu kenapa berapa bulan ini benar-benar pertobatan itu ya emang harus dilakukan dengan sungguh-sungguh gitu loh dalam arti ya jangan cuma hanya ngomong doang ya yaitu kita harus melakukan perbuatan sesuai dengan tadi seperti Pak Niko mengikuti perbuatan dari Yesus itu bagaimana itu sih jadi itu aja mungkin dari saya terakhir itu tadi, jangan menjadi pendengar yang baik cuman jadi pelaku sekalian pelaku firman itu terima kasih ya silakan dilanjut yang lain silakan pilih. Halo, halo Mbak. Shalom. Ya, yang tadi dibagikan Pak Niko luar biasa bagus ya. Mengenai kekanak-kanakan, memang saya juga dulu berpikir
Kalau orang umurnya nambah pasti lebih dewasa, lebih bijaksana dulu ya waktu saya dulu awal-awal mungkin SD SMP SD SMP. Tapi saya lihat ke sini nggak juga. Saya juga ngalamin hal juga yang sama. Nggak jaminan usia bertambah itu sifatnya jadi semakin dewasa nggak juga. Bahkan juga nggak sedikit mungkin banyak orang Kristen juga yang terjebak ke ada sifat kekanak-kanakan, makanya sampai ditulis di Alkitab pasti itu yakin saya banyak orang yang usianya dewasa tapi terjebak di dalam sifat kekanak-kanakan, yaitu ya maunya ya nyaman, perasaan gitu kan, emosinya lebih mengutamakan itu gitu. Jadi di saat ada mengalami situasi apapun ya sama kayak anak-anak ya larinya ya kalau nggak nangis karena nggak ada kemampuan ya nangis atau diem gitu, atau enggak ya kalau dia ada kemampuan ya dia melarikan diri gitu. Itu pun juga saya alami juga seperti yang kayak Paniko tadi ngomong ya. Cuman bedanya kalau Paniko itu ada kesempatan punya uang, mungkin dia bisa melakukan hal tersebut gitu. Kalau saya nggak ada uang, jadi ya udah diam aja gitu. Tapi pada dasarnya kan intinya sama. Bedanya ada yang ada kesempatan, ada yang nggak dikasih kesempatan gitu aja. Kayak ya Yudas juga kan untungnya ada kesempatan kan untuk menjual itu kan. Kalau nggak ada kesempatan mah nggak mungkin gitu. Nah itu bedanya. Tapi intinya sama. Justru saya di sini bagusnya gini ya. Saya juga dapat di VMP dapat juga dari ketika Pak Simon. Dari Pak Simon dia pernah menasihati. Jadi iya ya, bagus juga nih VMP ya. Jadi di saat saya ada masalah ada apa nggak berpikir sendirian dan berpikir jahat gitu kan. Wah kayak kekanak-kanakan. Udahlah gua sikat, gua balas gitu kan. Gua bertindak seperti ini aja gitu. Tapi nggak kalau Pak Simon kamu dikasih tahu kamu sebagai suami kamu harus pegang peranan, kamu tetap lakukan katanya doa pagi saat teduh gitu. Kok bisa ya kayak gini ya juga ya saya bilang ini komunitas bagus. Bagus nih, jadi oh kalau orang dewasa itu ternyata apa ya, dia cari solusi. Iya cari solusi, dia tangani dengan bijak, coba ajak ngobrol. Nah ya juga lihat ya juga nih bagus juga saya bilang nih dari Pak Simon. Makanya saya kemarin kan bilang wah ini coaching coaching nih bagus juga nih. Jadi saya ngerasain oh iya jangan sampai kita berpikir sendiri, arahnya makin dibiarin makin berminggu-minggu berbulan-bulan salah, bahaya fatal gitu. Dan ternyata benar kan ya ada kejadiannya. Nah, jadi saya pikir, oh iya. Jadi saya mesti bertindak apa dewasa ya. Jangan hanya ngejar cuman eh, apa tuh kenyamanan gitu kan. Ke orang dewasa kan ngejarnya kenyamanan, kenyamanan doang kan. Tapi diingatkan kembali, bukan itu, bukan kenyamanan gitu. Tapi bagaimana saya ini setia sama panggilan saya gitu. Oh iya, ya. Kalau kalau anak kekanak-kanak kan nggak bisa gua perasaan gua gitu. Gua bertindak sesuai dengan ini. Tapi kalau udah dewasa kan nggak bisa. Saya bertindak sesuai dengan panggilan dan juga kebenaran firman Tuhan. Itu yang menjadi dasarnya. Kalau nggak ada dasarnya emang sulit sih. Kadang-kadang ada dasarnya suka lupa gitu. Apalagi nggak ada dasarnya gitu. Nah, kebetulan di sini di film ini ada dasarnya firman Tuhan dan juga diingatkan kembali. Oh iya benar ya. Saya itu bukan ngejar kenyamanan. Saya itu hidup di dalam kesetiaan panggilan akan Tuhan. Itu goalnya tuh. Bagaimana hidup dalam kebenaran. Tinggalkan tuh sifat kekanak-kanakan. Dulu kan bahaya kalau nggak. Jadi ya supaya bertumbuh lah. Saya juga puji Tuhan ada komunitas ini, jadi bisa sharing juga, bisa dapat banyak masukan juga dari Pak Yosef, Pak Yos gitu. Luar biasa supaya tetap apa ya bertumbuhlah di dalam menjadi dewasa seperti yang Paulus katakan di Alkitab. Oke, terima kasih itu dari saya. Ya, terima kasih Pak Oki. Mungkin saya tadi ada mau sedikit nambahin ya. Jadi itu tadi, seperti tadi Pastor Yusuf tadi kan ngomong ya, kalau kita di komunitas ini kan sekitar 20 orang gitu kan. Dan itu ada beberapa gesekan-gesekan gitu kan ya. Ya itu memang seperti eh, ya bagus karena misalkan kirim di chat ya itu jadi mesti menazamkan bersih kan orang menazamkan sesamanya kan gitu sebenarnya. Jadi kayak simpel deh sebenarnya mungkin ya saya ada beberapa kali cuma saya nggak cerita di sini ya cuman kayak kemarin simpel kayak Pak Ferry lucu gitu loh kan kemarin kita kan ada acara mau ke datang itu kemarin Pak Ferry udah ngomong ini terus Pak maaf ya saya nggak bisa datang contohnya gitu ya maksudnya oh ya nggak apa-apa Pak, jangan jangan ini Pak ya jangan apa sih kata-katanya lucu gitu jangan kecewa Pak ya oh nggak Pak jangan 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 inilah maksudnya eh oh enggak Pak, dan justru dengan begini saya kan kita udah di tiap hari kan disirami firman Tuhan, udah ngomong gitu kan. Jadi ya kita justru di sini dibelajar untuk itu bisikan iblis gitu loh. Jadi bisikan iblis itu berusaha untuk memisahkan kita.
itu biasalah itu masalah kecil Pak gitu loh. Jadi beliau takut saya eh, nggak enak gitu loh. Ya enggak Pak, tenang aja, kita ini sama-sama ini kita saling menajamkan kok, saling saling ini. Itu bisikan iblis Pak, tenang aja, kita saling satu persatu. Itu aja sih. Jadi ya itu tadi yang maksudnya kenapa sama mengira tadi dengan bertobat tadi kita tobatnya sebenarnya kalau menurut saya itu tujuan utama apa? Kita mengalahkan bisikan iblis. Itu sebenarnya buat saya. Ya, terima kasih. Nah, silakan mungkin yang lain. Pak Irfan, Pagi, silakan Pak Freddy. izin bicara dulu sebelum sakit perut. Ya, yang didapat dari Sakit perut kok direncanakan tuh ya, bro. bukan direncanakan, baru mulai sakit perut, Pak. Oh, anu toh, panggilan alam toh. Betul, betul. Bukan sakit perut itu, Pak. Ya, ini belum BAB, baru mau dipanggil bentar lagi. Ya, kalau dari yang disampaikan dari Broniko, ini leader saya di 61. Eh, ya, saya banyak belajar dari pengalaman Broniko sih. Yang tadi disampaikan itu yang menarik adalah di saat kita bertobat, itu cobaan belum selesai. Kita akan coba ditarik lagi untuk melakukan dosa yang sama. Seperti yang di ayat kitab suci tertulis di mana itu ya. Saat satu setan diusir nanti akan kembali lagi berapa ya? 7 ya. Yang lebih kuat dan lebih ganas. Dan itu ya kita diuji di situ. Apakah saya juga begitu. Terus eh di situ kita harus bisa katakan katakan tidak pada dosa. Walaupun ya itu cobaan ya. Tidak semua bisa langsung katakan 100% tidak. Pasti akan ya kalau dikit-dikit boleh kali ya. Kadang-kadang begitu juga sih. Saya juga kepikiran kalau dikit-dikit boleh kali ya. Lanjut lagi kebablasan kan. Ya, terus setelah kita di situ bertobat ya kita perlu ikut komunitas biar saling menguatkan dan harus menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, jadi pribadi yang lebih baik itu perlu proses juga, perlu proses. Maka dari itu kita perlu belajar lah untuk lebih baik lah. Dan ya saya masih belajar sih. Kalau untuk yang dengan keluarga saya masih belajar untuk bisa benar-benar memaafkan papa itu masih masih harus belajar lagi. Nah, menyambung sedikit ya kalau yang untuk topik itu ya harus benar-benar bertobat, jangan keseret lagi karena pasti digoda lagi. Hampir saat kemungkinan besar digoda lagi, harus kokoh dan menjadi pribadi yang lebih baik. Pribadi yang lebih baik ya itu yang tadinya gampang marah jadi nggak gampang marah. Yang tadinya seperti saya nggak bisa bersyukur harus bisa belajar bersyukur. Yang tadinya mengeluh terus harus tidak bersungut-sungut, harus bisa bersyukur lagi. Yang tadinya gampang marah nggak marah, yang tadinya cemberut terus belajar senyum dan itu proses gitu. Karena yang namanya jadi kita untuk itu kan ya perlu waktu gitu. Apalagi yang nggak terbiasa. Saya kan sempat nyinggung saya itu kalau jadi asar atau jadi among tamu kayaknya berat deh. Nah, itu perlu latihan buat bisa senyum seperti itu. Nah, saya juga di Katolik. Katolik itu ada plus ada minusnya. Plusnya ya iya, kalau misalkan nggak sempat ke gereja itu berarti orangnya yang belum belum siapkan waktu atau belum siapkan diri. Karena kan pagi ada misa bisa 3 kali, sore sekali. Dan ya memang yang masuk ke misa itu masuk saya juga dulu orangnya mungkin ada di situ ya, tapi hatinya ada di entah mungkin di kerjaan, entah mungkin udah mikirin, waduh nanti udah ini mau makan apa ya, atau mau liburan kemana, hatinya nggak di situ. Dan kalau Katolik itu agak lemahnya di merenungkan firman sih dan komunitasnya.
Perenungan firman itu ada di setiap lingkungan, di RT RW. Cuma isinya kan rata-rata itu udah usia 40, 50 ya usia orang tua lah. Anak mudanya jarang. Jadi saya agak itu males. Karena kan ya di samping satu sisi juga masih bekerja, nah yang datang juga orang-orang tua semua. Terus kalaupun ada ikut kegiatan seperti rohani, ikut seperti OMK atau mungkin kegiatan-kegiatan yang lain, itu juga kan nggak selalu ada. Minggu sekali aja atau 2 minggu sekali. Kecuali kalau ambil bagian di dalam kepengurusan ya. Kalau cuma jadi anggota sih, paling juga berapa ini. Kan kalau nggak sering diasah jadinya begitu. Ya di Katolik itu sih. Bacaan ada tiap hari udah dikasih. Bahkan sekarang ada aplikasi e-Katolik. Ini bacaannya hari ini 1, 2, 3. Cuma permasalahannya ada yang download atau enggak, dibaca atau enggak, terus direndungin enggak. Terus sudah dikasih juga penjelasannya. 3 malah penjelasannya. Yang tulisan 3, yang audio 1. Cuma ya mungkin pada nggak sempat aja, termasuk saya dulu. Dan komunitas yang kurang menurut saya. Ya saya bersyukur di sini bisa ketemu tiap hari gitu. Jadi dikuatkan terus dan terus dilatih. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Freddy. Ya, ya betul ya. Maka itu ada semua itu ada plus ada minusnya. Tapi kita melihat tuh plusnya saja, jangan lihat minusnya, gitu Pak ya. Emang sebenarnya kalau memang mau dikaji lebih dalam kan itu ada OMK lah, ada apalah. Cuman kita nggak bahas itulah itu karena ini kan ranahnya berbeda. Ya, ya intinya kan. Bagusnya di devosi. Oh, oke. Ya itu nanti itu ranahnya berbeda. Nanti kita ngobrol japri aja. Ya Pak. Terus ya udah, ayo ini Shalom. Pak. Silakan Pak. Ya, salam Pak Niko. Ya, Pak Yosep, Pak Hoki. Ini Pak Hoki ya, saya salam kenal Pak Hoki. Salam Terus kenal tadi Pak. ada Pak Freddy, Pak Mardi. Baru baru tatap muka nih kita nih. Saya biasa tatap mukanya. Oh ya, sorry Pak Ios yang menyala sambil kita tatap muka juga hari ini. Ya, jadi eh, luar biasa ya. Jadi di klub apa di komunitas ini saya ngikutin mungkin hampir sebulan ya. Biasanya memang di BR 37 saya memang kakaknya Randy. Selama ini memang selalu di apa Randy tuh promosinya luar biasa gitu. Tapi kadang-kadang kan kita belum 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 dapat klik ya hati kita mau ikut tuh kalau dipaksakan rasanya belum enak. Satu ketika saya ikut ya jadi apa ya dapat sesuatu yang menurut saya berharga ya sampai hari ini. Apalagi ini hari Minggu ini saya berkali-kali juga dikejar Pak Lukas info. Saya pagi Minggu tuh kadang-kadang beratnya adalah kan mau gereja. Ini juga sebentar lagi saya jalan. Malam tuh kalau cool itu suka sampai malam, Pak. Jadi saya cool itu bisa jam 1, jadi capek sekali gitu. Karena saya mesti siap lagi untuk standby ke gereja. Ya, jadi ada pelayanan malam, kadang Sabtu. Kebetulan Sabtu kemarin nggak ada, jadi saya pagi bisa ikut dan pagi ini ya saya lihat lebih intim lagi ya intinya kita ya. Jadi saya lihat kayak Paniko ya bisa bersaksi, bisa memberikan sharing gitu. Ini kan orang-orang yang berjiwa besar, orang-orang dewasa yang bisa menyampaikan saya tanda kutip aib lah ya. Kita pernah punya aib gitu. Tapi di sini kan kita jadi belajar gitu. Orang-orang ini bisa berubah, bisa Tuhan pulihkan. Ya thank you Pak Niko. Ya jadi kita melihat apa yang jadi pengalaman gitu, apa yang jadi masalah, pelarian. Ini membuat kita juga apa ya melihat orang-orang nih ya itu kan tadi bicara dari susu makanan keras, bicara dewasa. Ya memang untuk jadi dewasa kan ya kadang-kadang kita juga nggak langsung dewasa gitu. Nah kebanyakan juga saya lihat banyak orang stunting ya, stunting rohani itu ya tadi setelah dibaptis kan untuk dewasanya tuh kapan gitu kan, ya itu butuh waktu kadang-kadang. Nah itu yang disebut saya bilang sih stunting ya orang gagal tumbuh gitu kan. Nah jadi saya lihat ya namanya orang kadang-kadang dibaptis itu juga nggak jadi jaminan gitu. Dari dibaptis sampai dia bertumbuh, menurut saya itu perlu waktu. Karena disitulah Tuhan bekerja, di mana Tuhan itu menyentuh hati dulu. Ya tadi saya bilang, kalau hati yang ada sentuh ya disuruh ikut gini-ginian mau sampai kapan juga, ya namanya terpaksa gitu. Tapi kalau hati yang disentuh, tiba-tiba ikut dan Tuhan bekerja gitu, ya
akhirnya ada hasil, ada buah ya. Kemarin kita juga ngomong buah, ngomong keintiman, sampai saya hari ini di sini dapat banyak sih. Ya tadi memang kayak Pak Niko atau Pak Lukas ya tiap minggu kita ke gereja, memang kita dapat sih sesuatu di gereja. Cuman minggu minggu doang, membara berapi-api minggu aja sih. Nah makanya ketemu Senin itu ini aktualnya gitu, di mana ini hidupnya, ini kita ketemu yang namanya medan perangnya gitu, ketemu yang namanya rimbanya, hutan-hutan jungle-nya gitu, di mana kita perang gitu. Nah disitulah kita butuh pendampingan ya. Nah butuh komunitas. Nah aneh apa yang bahayanya itu di hari Senin sampai hari Sabtunya itu atau Jumat lah ya. Kita ketemu komunitas yang salah Pak. Di mana kita ketemu komunitas orang-orang, sorry ya tanda kutip orang-orang sekuler dunia ya. Ya akhirnya terpengaruh dengan pergaulan yang jelek, pengaruh dengan omongan-omongan yang negatif, pengaruh dengan pikiran-pikiran yang jelek. Akhirnya apa? Ya kita nggak bertumbuh. Nah tapi dengan pagi begini, saya jujur aja nih, saya nggak ngapa-ngapain sama Tuhan. Saya cuman ya saya ikutin aja deh. Ya tadi ini ada adik saya nih, ya dia dipakai Tuhan juga untuk saya kesini gitu, Randy. Ya, ya jadi saya dapat aja gitu jalan keluar, solusi. Terus banyak inspirasi-inspirasi, termasuk ya bahasa saya sih bahasa di sini afirmasi ya, tapi menurut saya itu firman Tuhan ya. Jadi perkatakan firman Tuhan tiap pagi. Ya sampai hari ini saya ikut ternyata wah juga gitu, kaget juga tadi Pak Niko sampaikan apa banyak banyak apa banyak cerita tentang kesaksian hidupnya. Ya semoga kita terus tumbuh bersama ya sampai kita benar-benar dipulihkan bahkan jadi berkat. Terima kasih Pak Niko, Pak Yosef, terus Pak Hoki, Pak Lukas yang sangat-sangat selalu japri ingetin saya tuh, Pak Lukas juga, Randy, Pak Yos, menyala terus Pak Yos, Pak Mardi, Pak Freddy dan Pak Abraham, inspirasinya buat olahraga tiap hari lari terus, ya. Luar biasa. Saya izin mungkin nggak lama, nanti saya live Pak, saya mau berangkat Pak, gitu Pak paling. Tuhan berkati, terima kasih semua. Jangan dulu Pak Irfan, jangan dulu si Bu Randy belum ngomong sama sama kokonya, dia belum ada pesan-pesan Oh iya, soalnya iya, belum. iya, ini saya tunggu nih. Tunggu tunggu Randy dulu ngomong. Ini kita tukang Belum roti Pak, ini perkembangan banyak Pak. ngantar pesanan dulu Pak, aduh. Pak Ivan, Ya siap. Pak Irwan, belum persembahan, jangan pergi dulu. Oh iya, justru itu. Belum Pak Irfan pergi ya, 1 menit ya. Siap. Saya tertarik dengan pernyataan tadi terpengaruh dan mempengaruhi. Ya, jadi gini loh, prinsip sederhananya gini loh. Kalau kita sudah terima firman dan kita tahu itu benar, maka itu menjadi penerang dalam jalan hidup kita. Artinya ketika kita Senin sampai Sabtu kita ketemu di marketplace, ketemu teman-teman kerja, itu kita lagi membawa terang. Ketika kita terpengaruh, berarti terang kita redup. Itu yang harus kita koreksi. Jadi sederhananya gini, kita itu jadi ikan hidup atau ikan mati. Ya. Kalau kita nih ikan hidup, ya berpuluh tahun dia tinggal di air asin di laut, dia tidak ikut asin, tidak terkontaminasi. Kapan asin itu masuk ke tubuhnya ikan? Waktu ikan itu mati. Itu aja. Ya, coba direnungkan. Selama kita hidup, maka yang luar itu tidak akan bisa mempengaruhi hidup kita. Berarti kalau sampai kita terpengaruh, ya harus ada yang dikoreksi. Itu aja. Tuhan berkati. Ayo, Pak Randy. Ya, shalom shalom semuanya. Ya, memang apa ya prosesnya tuh kalau untuk menjadi dewasa tuh luar biasa ya. Ya saya sendiri juga mengalami ya, baik proses di gereja gitu kan. Ya, bapak-bapak juga udah tahu ya kesaksian saya juga kemarin apa gimana proses saya di gereja dikeluarin segala macam gitu kan. Nggak gampang untuk mengampuni orang-orang seperti itu gitu kan, orang-orang yang menjatuhkan saya, yang cari-cari kesalahan gitu kan. Tapi ketika udah belajar untuk mematikan kedagingan sendiri gitu ya, mematikan kayak gue sendiri, justru apa yang dianggap orang, wah lu bakal bakal apa, bakal hancur lu, pelayanan lu bakal rusak, bakal apa segala macam karena lu udah keluar dari gereja ini segala macam gitu kan. Tapi ternyata enggak tuh, Tuhan malah angkat saya gitu, Tuhan malah bawa lebih tinggi gitu kan. Jadi apa yang kita
takutin mungkin pikiran manusia gitu ya, secara logika, wah ini nggak bakal bisa nih, wah ini pasti pasti susah nih gitu kan, wah secara logika, wah gue kalah, wah gue di dijatuhin segala macam gitu kan, ya tapi secara rencana Tuhan tuh beda gitu kan. Jadi kalau kita mau ikutin rencananya Tuhan gitu kan, ya kita apa matiin diri sendiri, matiin kedagingan kita gitu. Jadi justru dengan kita mengalami proses itu, ya betul kita semakin kuat gitu, semakin kuat, semakin kuat, kita semakin mengerti. Karena kan kalau kita sedang ngalamin proses itu kan kita ada di bawah kan, kita ngelihat apa hanya ada di depan kita. Tapi ketika kita sudah menang, kita mulai lihat dari atas, dari sisi Tuhan memandang memandang gitu kan. Ketika kita lihat dari sisi atas, oh ternyata jalurnya seperti itu gitu. Baru kita bisa tahu. Ketika kita mendaki gunung susah banget, berat banget gitu kan. Udah gitu bawa badan berat ya kan, bawa bawa perlengkapan, tenda segala macam. Tapi udah sampai di atas gunung, baru kita bisa ngeliat, ih pemandangannya indah banget gitu kan. Apa yang kita udah lewati kita lupa semua tuh karena kita udah tergantikan dengan keindahan pemandangan yang kita bisa nikmatin gitu. Sama seperti yang di Yohanes bilang kan ketika orang lagi sakit bersalin, dia merasa sakit luar biasa. Tapi ketika anaknya sudah lahir, bayinya lahir, dia kan hilang rasa sakit itu dan tergantikan dengan sukacita yang luar biasa gitu. Karena dia melihat anaknya sudah lahir gitu kan. Ada hasilnya, ada buahnya gitu yang dia nikmati dari proses yang dilakukan. Jadi semua proses pasti membawa pada hasil gitu ya. Dan apa yang kita tabur pasti kita tuai, apa yang kita kerjakan dengan sungguh-sungguh pasti akan Tuhan berikan kita eh, sesuai dengan apa yang kita lakukan gitu kan. Ya pesannya cuma satu sih yang saya ini dari Yosua 1 ayat 8, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Tuh, jangan takut dan tawar hati, sebab Tuhan menyertai gitu aja. Untuk kita semua, berlaku untuk kita semua, jangan takut, jangan jangan gentar apapun yang kita sedang alami, apapun yang sedang kita jalanin saat ini, jalanin aja dulu bersama dengan Tuhan, kita jalanin sampai nanti kita akan sampai di puncak gunung kita akan bisa lihat keindahan Tuhan yang udah Tuhan rencanakan buat kita. Mungkin itu yang saya bagikan. Terima kasih, Tuhan berkati. Ya, Ya, terima kasih. saya Hmm. saya nambahin respon Randy ya. Sebetulnya ya Pak Irfan ya, sebetulnya dia mengingetin kukunya, kakaknya. Ya kan Pak Irfan pasti tahu ceritanya Randy. Randy pasti intinya kita bisa lewati kok. Kita akan hidup selama masih kita punya Tuhan. Masih ada pengharapan di dalam Tuhan. Ini gitu kan bro ya. Kita tahulah Randy diblokir di Rayon 7 kayak apa kan Pak Irfan. Saya sama-sama Gibi Paniku saya Pak Irfan tahu sistem cara seperti itu. Tapi hidup Randy. Buat saya luar biasa. Tuhan angkat demikian rupa, Tuhan pakai demikian rupa. Bukan cuma di Bogor sekarang, Jakarta. Gitu. Bisa-bisa Randy pindah Jakarta nih, beli rumah di Jakarta, nikah di Jakarta, saya rasa ntar lagi deh. Buka restoran Amin, di amin. Jakarta ntar lagi, buka. Amin. Iya, Amin. makanya. Masalah nikahnya di Iya, garis Pak Irfan bawah nggak itu, usah, Pak. nggak usah. Masalah nikahnya di garis bawahi. Yang jelas Tolong gitu. dibantu. Iya, iya. Ya, siap. Ya, kalau udah ngomong. Itu aja ya Pak Irfan ya. Jadi Randy bisa Ya, melalui thank you, Pak fase-fase Yos. yang sangat kritis gitu ya. Kita bisa, Pak Irfan pasti bisa. Saya pun ngalami. Amin, amin. Gak gampang Pak Irfan. Tapi dengan Tuhan pasti kita bisa. Tuhan berkati. Thank you, Pak Udah Yos. gede, nggak usah dibantu. Saya udah pajang di OLX, Pak. Masih belum laku, Pak. Gimana, Pak? Cari yang Ya, kayak apa sih? Ren, mau cari kayak apa dulu Ren? Cari yang kayak apa? Aduh, udah, jangan dibahas, dipanjang ini. Hah? Kita mau pelayaran habis ini nih. Nggak apa-apa, kita sampai jam 10 kok. Waduh, jangan, Pak. Ini aspeknya tuh di info Pak Yosep didoain, di. Firmanya cukup 30 menit, tapi bahas Randy harus 1 jam. Ayo. Bahaya, bahaya. Kalau hari Minggu gini lebih seru, Pak ya. Karena lebih komunitas lebih ke kita ya, memang ya. Iya, Mau ganti baju. waktunya kan Bro bisa Randy, ingat ya.
Bro Randy ingat kayak Pak Niko. Pak Niko udah terbuka loh. Bro Randy mesti terbuka. Depannya Pak Yosef, depannya Pak Irfan, Pak Presiden. Mesti terbuka loh. Tipenya jenisnya kayak apa, modelnya kayak apa. Bener loh Bro Randy. Masa kalah Jenis sama ini Pak Niko. jenis ini hanya dapat diusir dengan doa dan puasa. Dia introvert Pak Yosep. Jadi kalau di rumah aja nggak terbuka kalau khusus beginian. Marah dia kalau ditanya ditanya apa jodoh. Padahal Oh, kita kan lagi mencari apa ya, ya. mengiklankan gitu. Siapa tahu kan. Ya kalau marah itu berarti sudah ada calonnya, cuma nggak mau ngomong ya. Amin, amin, amin. Pemusik itu kan banyak idolanya toh. Wong Randy kalau main di gereja banyak yang lompat-lompat di dekatnya keyboard gitu kan. Yang idolen saya umas-umas, Pak. Hah? Umas-umas, Pak. Opung-opung, Pak. Mas punya cucu punya anak Ah, di iya. langsung setuju Aduh. itu. Ini dia bilang wah ini calon menantu yang baik gitu. Itu Pak Abraham masih lari aja Pak dari kemarin Pak. Nah, memang nggak punya rumah Abraham itu. Nggak pulang, Pak. Jadi Nggak memang punya. di jalan ini, Pak. Makanya ngetasnya di pos gitu, Pak. Mungkin Ya, ya. Ya, ditelepon istri sekarang baru pulang, Pak. lanjut Pak Abraham sekalian. Pak Abraham Shalom, shalom, dia selamat ini pagi. spiritual Yesus ya. Tidak punya apa tidak punya meletakkan kepala ya Pak Abraham ya. Belum di Haleluya. Pulangnya pas Saya Pak perpanjangan Abraham. PPS ya dia. Ya, benar. Nih, lagi berhenti dulu. Lagi golkarnya lagi lewat. Wih, main golf rek. Ini. Ya, Bukan, rombongannya Izin ya, saya, mau saya siap-siap layaran ya, dihentikan kalau karena Bapak ya. saya dihentikan karena Siapa Randy? golkarnya yang punya lokasi lewat. Ya, oke. Selamat pagi. Saya luar biasa ya. Saya harus salut sama Pak Niko ya. Hebat, keterbukaan itu betul-betul pria sejati. Terus saya akui Pak, itu nggak semua orang berani loh menyatakan bongkar semua gitu. Bahkan kita di sini dari 10 orang ini, saya percaya masih punya aib yang mungkin tidak mungkin 100% diceritakan di komunitas ini. Sedangkan Pak Niko sampai sak jeruan-jeruannya daleman itu udah diceritain semua. Hebat Pak, hebat. Hanya yang jelas, pokoknya terus jaga pertobatan itu Pak. Artinya mungkin Bapak punya sisi gelap di situ, saya pun juga punya sisi gelap di finansial. Bagaimana saya melakukan hal-hal yang kurang berkenan kepada pihak-pihak lain karena menghalalkan segala cara untuk meraih kekayaan seperti itu. Sama tadi disampaikan kenapa kok mungkin teman-teman di sini bisa mengalami seperti Mak Niko, kepahitan dan lain sebagainya, seperti yang diceritakan tadi. Tetapi mungkin tidak bisa melakukan seperti Mak Niko, karena apa? Ya nggak ada duitnya. Makanya diem aja, itu akal. Gitu. Jadi kita kepahitan. Jadi makanya kadang itu baik juga kalau kita tuh belum mengalami kelimpahan secara finansial. Karena kalau kita nggak matang, ya nanti jadi nakal. Seperti itu. Jadi ya lebih baik kadang mungkin belum melimpah dulu, karena apa? Base fondasi kita diberesin dulu gitu. Jangan sampai kita nanti terima berkat malah jadi bukan berkat, jadi kutuk. Karena ya terima duit begitu emosi sama istri ke delta kan begitu, ya kan? Nah, ini sebagai contoh dan ini jadi berkat juga bahwa kita pada dasarnya juga dari sharing ini bersyukur. Kalau mungkin di PMP ini kan ya kita terbuka, ada banyak yang terkendala tentang finansial ya. Ya seperti itu. Jadi kita diingatkan gitu. Saya pun diingatkan gitu. Oh, berarti kalau saya kaya mendadak malah saya jadi nakal. Jadi lebih baik prosesnya pelan-pelan, fondasinya kuat sehingga pada saat kaya saya tetap cinta akan Tuhan. Tetap mau kondisi kaya mau kondisi miskin, tetap saya akan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Seperti itu. Jadi ini pun Pak Niko bukan sebagai aib bagi kami semua, karena sama dengan kenapa ya saya melakukan ini, kenapa yang melakukan itu. Mungkin ada perasaan kalau orang Jawa gelo ya. Tetapi seperti Tuhan waktu ditanya, kenapa anak itu lahir dari buta? Kenapa? Masa Tuhan
anak itu jadi buta tuh kenapa? No, di pihak Tuhan adalah ya karena Tuhan bukan karena bapak ibunya itu berdosa, tetapi karena Tuhan punya rencana terhadap anak ini. Mungkin kita bisa berpikir positif bahwa Pak Niko mengalami hal yang kurang baik ini, itu kalau kita mengambil sisi baiknya bisa menjadi berkat bagi teman-teman kita, pengingat kita. Kalau kamu langsung diberkati semua, kaya raya, wah, apa enggak hidupnya acak-acakan. Kalau tanya ke gereja, Pak ada gereja loh, masih ada gereja tak? Nah, itu kan bisa juga seperti itu karena duitnya udah banyak. Seperti itu. Jadi sip lah Pak Niko, hebat-hebat. Mungkin juga masih ada hal yang mungkin belum bisa saya sampaikan dari sisi buruk saya, tapi Pak Niko betul-betul belak-belakan. Dan salut juga loh Pak, istrinya Pak ini masih bisa menerima Pak Niko dengan kondisi seperti itu tuh, itu juga tidak mudah loh Pak. Gitu. Jujur ya Pak, kalau istri saya masalah dikit aja, asam lambungnya kumat Pak. Jadi saya teriak sama istri nggak bisa, marah sama istri nggak bisa, karena istri saya ini backgroundnya kan broken home ya. Jadi dia sudah dari kecil sudah lihat papa mamahnya itu lempar-lemparan apa namanya piring, gelas, kemudian sampai pisau itu di leher semacam. Dan kalau mau kalau mau berantem itu anaknya disuruh kumpul jam 11 malam, dibangunin dia dan adiknya suruh kumpul untuk lihat papa mamanya berantem. Kalau istri tadi kan ngajak berantem ke apartemen ditampar kan gitu. Kalau mertua saya laki perempuan itu kalau berantem itu anaknya suruh lihat. Jadi anaknya dibangunin. Nah, bayangin Pak, traumanya bagaimana? Gimana saya mau jahat sama istri saya Pak? Dulu waktu SMA kuliah saya keras dikit. Itu istri saya itu tangannya udah kencang semua kayak orang, maaf, kayak epilepsi gitu Pak. Jadi nggak bisa gerak, nggak bisa apa, tangannya dingin semua Pak. Gara-gara kena tekanan itu. Makanya Pak, mungkin dari sini Pak Niko, cintailah istrimu Pak. Hebat Pak, istrimu bisa menerima kayak gitu tuh luar biasa. Itu nggak semua Pak istri-istri bisa seperti itu. Gitu. Oke, mungkin itu aja dari saya. Mantap Pak Niko, kesaksiannya memberkati saya sekali. Makasih. Shalom. Thank you Pak Abraham atas remindernya yang luar biasa. Untuk mencintai istri saya yang juga luar biasa. Thank you, thank you. Apa yang dilakukan Pak Niko ini di Wahyu 12 ayat 10 sampai 11 itu ya. Kita ini banyak pendakwa. Ya. Iblis-iblis itu mendakwa kita. Tetapi dikatakan di ayat 11, oleh darah anak domba dia dikalahkan dan oleh kesaksian kita. Ya, ketika kita bersaksi itulah kemenangan kita. Ya. Kalau kita hanya berhenti dari berbuat dosa, tidak melakukannya lagi, itu menangnya masih abu-abu. Kenapa? Sifat manusia jatuh di lubang yang sama. Seringkali mengulang kesalahan-kesalahan yang sama. Ya, tetapi begitu sudah dilucuti semua, iblis sudah dikalahkan dengan kesaksian kita. Wah, ya, itu kekuatannya jauh lebih besar. Ya, ayo lanjut. Udah habis, Pak. Udah habis semua. Ya, Yang lain Semua Pak, udah, mungkin semua Pak udah sharing. lanjut Pak. ya, ya, yuk, ya wes, saya mau ke pasar nganter istri. Iya. Tapi dia dari semua di sini yang paling saya salut itu Pak Abraham ya. Sambil lari dia bisa sambil lancar ya, kasih komentar ya. Luar biasa itu. Justru kalau diem Paru-parunya nggak bisa komentar dia, Pak. Oh Kalau gitu. Abraham ini kalau duduk dia nggak bisa ngomong, harus lari dia. Oh gitu ya. Mesti lari ya, baru Iya, encer ya. iya. saya itu Pak kalau lari seperti fokus Pak. Kalau nggak ngomong sama teman sebelah saya, malah lemes Pak. Jadi teman saya itu heran, kamu 21 kilo bisa ngomong kayak speaker tanpa berhenti. Teman saya masih jadi semangat. Yang nggak lemes gara-gara dengerin saya sampai finish Pak.
Luar biasa nih Pak Abraham. Radio berjalan Terus berarti ya. lari Pak. Haleluya. Kemurahan Tuhan. Asal jangan lari dari kenyataan hidup ya Pak. Oke, ya kita tutup yuk. Mana Pak Lukas nih? Jangan tidur lagi nih Pak Lukas nih. Aduh, potong gaji nih Pak Lukas. Tadi udah chat katanya ada keperluan sebentar minta Pak Mardi yang bantu Oh, tutup tuh. Wah, oh. potong gaji. Nggak bisa ini potong gaji ini Pak. Pastor Joseph ini potong gaji nih Pak. Nggak bisa ini. Ini Baru bantu PK-nya gue mau tutup. transfer. Batalin aja deh. Batalin aja PK-nya baru mau transfer. Potong Pak. Potong 60%. Nggak bisa ini jadi admin kayak gini. Aduh. Ini saya udah dijemput istri Pak, jadi makanya pulang Pak. Tadi belum dijemput istri, belum bisa pulang Pak. Disuruh pulang nih. Oke, ya kita tutup ya. Saya doa ya. Kami bersyukur pada Engkau, Bapa yang baik dalam kehidupan kami. Kami tahu rancangan-Mu sempurna dalam hidup kami. Terima kasih untuk kasih-Mu yang besar dalam kehidupan kami ya Tuhan. Momen pasca kebangkitan-Mu ada dalam kehidupan kami. Kami percaya ketika kami menerima kebangkitan-Mu itu, maka kehidupan kami pun akan dibangkitkan. Dan terima kasih untuk hamba-Mu, Pak Niko, Engkau yang melihat hatinya yang terus ingin mencari-Mu. Engkau yang terus melihat hatinya Tuhan untuk dia merindukan kasih-Mu yang sempurna dalam hidupnya dan dia aplikasikan dalam keluarganya Bapak. Tuhan berkati Pak Niko, berkati istrinya, pulihkan hatinya ya Tuhan, dan berkati anak-anaknya Bapak. Berkati keluarga ini ya Tuhan. Kami tahu bahwa ada kuasa yang berusaha untuk terus menghancurkan keluarga ini, tapi kami terlebih percaya Allah kami yang hidup selalu menaungi keluarga ini ya Tuhan. Tuhan berkati biarlah keluarga ini terus bertumbuh mengiringi Engkau ya Allah. Tuhan berkati juga pekerjaannya, apa yang dia lakukan sesuai dengan kehendak-Mu, maka Engkau jadikan berhasil ya Tuhan. Tuhan berkati juga kami semua ada di sini, yang kami satu persatu para priamu hadir di sini ya Tuhan, untuk kami bisa bertumbuh bersama satu sama lain, kami bisa sharing satu sama lain, dan kami bisa menguatkan satu sama lain ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Dan sebelumnya pada akhirnya sebelum kami berpisah, kami merindu akan terima berkat yang daripada Engkau. Ya, mari saudara-saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa dan Putranya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Berkat persekutuan yang indah dengan Roh Kudus, berkat yang membuat tubuh kita sehat, rumah tangga kita dalam damai sejahtera. Apapun yang kita kerjakan, dibuat Tuhan berhasil, beruntung, kita jadi saluran berkat, nama Tuhan dipermuliakan, iman kita terus bertumbuh, keluarga besar kita diselamatkan, diberkati di bumi, diberkati di surga. Dan pada akhirnya kita akan masuk di dalam kerajaan surga dan memerintah bersama dengan Yesus untuk selama-lamanya. Mari semua yang percaya dan sudah menerima berkat ini berkata, amin. Terima kasih ya, Pak Niko, Pak Amin. Marti, Pak Terima kasih Oki. semuanya. Thank you semua. Terima Terima kasih semua. Kasih. Terima Yos, kasih. Pak kasih. Randy, Terima Niko, kasih Pak semua. Irfan, Oki, Pak Sampai Yosef, Pak besok. Edi, Terima Pak kasih Abraham, Pak Pak Lukas, Left. Yos, Rios, Pak Pak Randy, Irfan. Pak Irfan, Pak Freddy juga. Selamat berkati semua. Pagi, Tuhan memberkati.